wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini yang sangat berbahagia, yang sangat cerah kalau menurut saya. Dan Allah memberikan kepada kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat syahadat, nikmat panjang umur, dan tidak kalah penting adalah nikmat untuk menikmati ilmunya Allah yang insya Allah pada hari ini kita akan sehat itu namanya. Kita akan mendengarkan kajian sebagaimana secara rutin setiap hari Sabtu atau pekan kedua, yaitu kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir tengah-tengah kita, yaitu Al-Mukarram Muhtaram Bapak Kiai Haji Faisal Al-Alibuddin LCMA. Yang kedua, salawat dan salam kita sanjungkan ke junjungan alam yang mulia, yang mulia akhlaknya, yang selalu terbaik di antara manusia yang ada di bumi ini, yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Mudah-mudahan syafaatnya tercurah kepada dzurriyyat beliau, keluarga, para sahabat, para alim ulama, umatnya, khusus kepada kita yang hadir pada pagi hari ini. Ifadillah rahimahullah, jamaah salat subuh masjid Rizqan Hasanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memulai kajian kita hari ini, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi kita sekalian. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu qalbi kita untuk menerima ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh beliau. Marilah kita buka kajian kita hari ini dengan pembacaan Al-Quran. Dengan bacaan Al-Quran ini, mudah-mudahan dari awal sampai akhir kajian kita ini memberikan kemanfaatan bagi kita semua, sekaligus juga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadikan kita manusia-manusia yang lebih bermanfaat, khairun nas wa nas, manusia yang bermanfaat baik untuk kita maupun untuk masyarakat kita sekalian. Ada hadirnya kemudian sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, karena kita sudah hadir, marilah langsung saja pada Al-Mukarram Muhtaram Bapak Kiai Haji Faisal Al-Alibuddin LCMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa astaghfiru billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbil ladzina amanu minkum wa minkum dzurriyyatan wa qala alaihi salatu wassalam inna rabbihi khairun hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, seperti biasa kita punya waktu yang sangat terbatas. Mari langsung saja kita mulai pertama kali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas hadis yang
ditanyakan oleh malaikat Jibril ke Rasulullah adalah akhbirni anil ihsan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat, inilah hakikatnya kita sebagai seorang muslim dan intisari ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang sebetulnya sudah dibuka dan dimulai dari apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul dari zaman Nabi Adam, yang disampaikan kepada umat manusia. Kandungannya itu intinya ada 3. Jadi Rasul Muhammad SAW itu hanya menyempurnakan apa yang disuruh oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya untuk disampaikan kepada makhluknya yang bernama manusia. Dan di situ juga yang dituju juga bukan hanya manusia saja, tapi juga makhluk yang disebut dengan jin. Makanya itu Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan makhluk jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengabdikan hidupnya kepada Allah. Nah, apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul dari zaman Nabi Adam sampai zaman Rasul Muhammad SAW, dari zaman Rasul Muhammad SAW inilah disempurnakan dan sekaligus diresmikan. Seperti Allah bilang, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini kata Allah di padang Arafah, pada hari Jumat ketika Rasulullah SAW berhaji dan tepatnya ketika wukuf, kata Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan kepada kalian din kalian, wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmat yang aku berikan selama ini untuk kalian, wa raditu lakumul Islam dinan, dan pada hari ini saya resmikan dan saya rela dan saya restui, kata Allah, Islam sebagai din bagi kalian. Nah, inilah intisarinya, yaitu apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul kepada umat manusia, yang ditutup dan diakhiri oleh Rasul Muhammad SAW, dan sekaligus oleh Allah resmi disebut sebagai din Islam. Itu intisarinya 3. Intisari yang pertama adalah akidah, bicara tentang keimanan. Akidah ini bicara tentang keimanan. Dalam ilmu disebut ilmu tauhid. Akidah bicara tentang keimanan, dan ilmu yang membahas tentang keimanan dan akidah ini disebut ilmu tauhid. Yang kedua yang disampaikan oleh nabi dan para rasul kepada umat manusia adalah tentang syariat. Apa itu syariat? Syariat itu tata cara, the way of life yang makhluk Allah yang bernama khususnya manusia, seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh para nabi dan rasul itu kepada kita. The way of life. Yang ketiga itulah yang disebut dengan akhlak. Di sini digambarkan dengan ungkapan ihsan. Akhlak. Sebetulnya 3 inilah intisari apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul kepada umat manusia, yang dimulai dari Nabi Adam, yang diakhiri dan diresmikan langsung pada waktu Rasulullah Muhammad SAW dengan sebutan ketika dia telah sempurna disebut wa raditu lakumul Islam dinan. Jelas banyak.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ya, kita bicara yang pertama di sini Rasulullah SAW ditanya tentang Islam, rukun Islam. Tapi sebetulnya yang ditanya tentang Islam ini bukan Islam secara utuh, tapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah tentang syariat. Nah, dan Islam itu ada 5 hal fondasinya yang disebut dengan rukun Islam. Yang pertama adalah an-tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasul. Yang pertama. Yang kedua, wa tuqimas sholata. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakata. Tidak hanya sekedar berjanji. Ya kalau cuma sekedar berjanji, Pak, ya Allah, maaf kalau cuma sekedar berjanji. Ya, atau bukan sekedar berjanji, kalau hanya sekedar bersaksi, saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Di situ tanpa ada sedikit pun ikrar, pernyataan dari lubuk hati yang dalam, dari penuh kesadaran, tanpa ada paksaan dari siapapun, tanpa ada sumpah, dan tanpa ada janji setia, ya wajarlah, jangan heran. Jangan heran. Ya, jangan heran. Banyaklah orang yang mengaku Islam tapi sebetulnya dia tidak masuk ke dalam kepada Islam secara utuh. Ya, kalau cuma bersaksi, saya bersaksi bahwa masjid ini adalah masjid Rizqon Hasanah, saya sudah bersaksi doang, Pak. Tapi kalau betul-betul saya mengikrarkan dari lubuk hati saya yang dalam dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan saya bersumpah dan berjanji setia bahwasanya ini adalah betul-betul masjid Rizqon Hasanah. Beda kan Pak ya? Saya berikrar, menyatakan dari lubuk hati saya yang dalam, dengan tanpa ada paksaan dari siapapun, dengan penuh kesadaran, dan juga saya bersumpah dan juga saya berjanji setia bahwa dalam hidup saya selama hayat di kandung badan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Artinya saya bersaksi dan berikrar dan menyatakan dari lubuk hati saya yang dalam, dan juga saya bersumpah dan berjanji setia bahwa dalam hidup saya, seumur hidup saya, sampai kapanpun selama hayat di kandung badan, saya tidak akan mempertuhankan apapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda nggak? Dan juga saya berikrar, menyatakan dari lubuk hati saya yang dalam dengan penuh kesadaran, tanpa ada paksaan dari siapapun, dan saya bersumpah serta berjanji setia bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Makanya jangan heran, syahadat itu adalah sebagai pintu masuk untuk menjadi seorang muslim. Pintu masuk untuk menjadi seorang muslimah. Pintu masuk untuk menjadi seorang dikatakan sebagai orang Islam. Ada satu cerita, mungkin pernah saya ceritakan, saya lupa. Seorang sarjana dari Amerika, S2, bangga dengan kesarjanaannya, bertanya kepada seorang kiai di kampung. Kiai kampung ini, walaupun dia kiai tinggal di kampung tapi tidak kampungan. Dia tanya, Pak Kiai, bagaimana menurut Pak Kiai ada seorang kafir yang bukan Islam, bukan seorang muslim dan bukan seorang muslimah, tapi baiknya bukan main, tutur katanya lembut, banyak bantu orang, dermawan sekali, bahkan
Gak sedikit tuh orang Islam dibantu sama dia itu. Kalau menurut Pak Kiai, walaupun dia baik begitu, walaupun banyak bantu orang dermawan, bahkan banyak orang Islam dibantu oleh dia, menurut Pak Kiai itu orang masuk surga apa masuk neraka Pak Kiai? Menurut agama dan keyakinan dan Pak Kiai yang tahu. Apa kata Pak Kiai? Masuk neraka. Kaget ini sarjana dari Amerika ini, kaget loh. Kejam sekali Tuhan Pak Kiai itu yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sebaik itu banyak nolong orang, bahkan banyak orang Islam ditolong. Tutur katanya lembut, gak pernah berbuat kasar kepada orang. Kok bisa masuk neraka menurut Allah? Iya, masuk neraka. Ya Allah, akhirnya nih orang bilang, kalau gitu Tuhan Allah kejam sekali ya. Cuman gara-gara dia bukan sebagai seorang muslim atau seorang muslimah, padahal dia baik sekali dan banyak membantu orang, bahkan banyak orang Islam ditolong oleh dia, tutur katanya pun lembut sekali, kok masuk neraka? Kejam sekali tuduhannya bagi itu yang namanya Allah. Bagi dengan santai menjawab, dialihkan perkataan bukan kepada hal itu, kepada kuliahnya, padahal itu untuk menjawab secara diplomatis apa yang ditanyakannya kepada Pak Kiai. Oh ya, boleh nggak saya tanya kepada kamu? Boleh. Kamu kuliah di mana? Kuliah di Amerika. Sudah S2? Iya. Jurusan apa? Jurusan hukum. Kebetulan mungkin kuliahnya di Harvard University, Pak ya. Tempatnya Barack Obama ya. Dan Harvard itu kan termasuk universitas yang sangat terkenal di Amerika, khususnya favoritnya di dalam bidang hukum. Dengan bangganya dia, oh Pak Kiai, ijazah saya juga terus stempelnya katanya masih basah, masih fresh graduate gitu. Begitu? Iya Pak Kiai. Nah sekarang saya tanya sama kamu, kalau ada seseorang pintar, kemudian selain pintar, dia itu banyak membantu mahasiswa kalau dalam ujian, dalam belajar. Dia hadir ketika kuliah. Kalau di Indonesia mungkin nggak ada, kalau di Saudi ada, di luar negeri biasanya ada. Kalau di Saudi itu diistilahkan adalah mahasiswa mustamid, mahasiswa yang hanya mendengarkan apa yang dijelaskan oleh dosen dan dia hanya sekedar mendengar, tidak tercatat sebagai mahasiswa resmi. Nah gimana kalau menurut kamu ada sebagai seorang mahasiswa di kelas, dia itu hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh dosen dan dia mengerti dan paham betul apa yang disampaikan oleh dosen dan menguasai, sehingga kalau lagi ujian ini mahasiswa ini banyak membantu teman-temannya. Bahkan kalau ketika ujian pun banyak yang dibantu oleh dosen ini, oleh mahasiswa ini, sehingga banyak yang lulus karena belajar dengan dia. Bolehkah saya tanya, apakah mahasiswa yang seperti ini, yang pintar menguasai mata kuliah apapun yang dijelaskan oleh dosen, dia ngerti dan paham, bahkan ketika lagi ujian banyak yang bertanya kepada dia, tapi dia hanya sekedar pendengar dan tidak tercatat sebagai mahasiswa resmi, apakah nanti ketika wisuda dia berhak diwisuda dan berhak untuk mendapatkan ijazah seperti kamu? Apa jawaban mahasiswa ini? Wah enggak berhak dia. Kata kiainya, lah kan dia pintar. Bukan cuma sekedar pintar, dia menguasai mata kuliah. Bahkan banyak mahasiswa-mahasiswa lain yang dibantu oleh dia kalau lagi ujian, pada nanya sama dia. Lah bagaimana dia nggak berhak dapat ijazah, nggak berhak dapat gelar sarjana seperti yang kamu bangga-banggakan itu? Bagaimana dia berhak bagi wisuda? Bagaimana berhak dia mendapatkan ijazah walaupun dia pintar? Kenapa? Karena dia nggak tercatat sebagai mahasiswa resmi di universitas walaupun dia hadir ketika kuliah-kuliah yang disampaikan oleh dosen. Apa kata Pak Kiai? Oh kalau begitu
kampus kamu itu kejam sekali. Kenapa kejam pakai? Ya iya kejam lah. Dia menguasai mata kuliah, paham, mengerti dan paham apapun yang disampaikan oleh dosen. Dia orang pintar, bahkan banyak membantu teman-teman lain ketika ujian belajar dengan dia. Tapi kenapa kok nggak berhak? Bahkan boleh kalau dibilang lebih pintar dia daripada teman-teman yang dapat ijazah itu, yang dapat gelar sarjana seperti kamu itu. Lah iya, bagaimana dia berhak untuk dapat ijazah, apalagi bahkan di wisuda pun, karena dia tidak tercatat sebagai mahasiswa resmi di perguruan. Sekali lagi berarti kampus kamu itu kejam sekali. Kenapa kejam? Ya masa orang pintar, mengerti dan banyak paham tentang pelajaran, bahkan yang banyak membantu mahasiswa ketika ujian, masa nggak berhak dapat ijazah, nggak berhak dapat gelar sarjana? Kejam kan kok kampus kamu? Apa hubungannya Pak Kiai dengan pertanyaan saya tadi? Lah iyalah, dalam Islam itu yang penting adalah pertama kali kalau ingin semua kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, kalau ingin apapun hal-hal yang baik dan bermanfaat yang dilakukan oleh seseorang, kalau ingin bernilai ibadah yang sebagai tiket dia untuk masuk ke dalam surganya Allah, pertama kali dia harus daftar dulu resmi sebagai seorang muslim dan sebagai seorang muslimah. Dan pintunya adalah dia harus bersyahadat, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau dia tidak bersyahadat, maaf, walaupun dia banyak bantu orang Islam, maaf, walaupun dia baik, tapi tiket pertama dan utama untuk diakui sebagai seorang muslim, tiket pertama dan utama untuk diakui sebagai seorang muslimah, dia tidak dapatkan. Maka dia tidak berhak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah inilah salah satu urgensi yang utama dari mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu al-madkhal ila Islam, masuk ke dalam Islam. Tapi sayang, kata syahadat ini didangkalkan maknanya. Cuman sekedar saya bersaksi. Betul nggak Pak? Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Ya kalau cuma sekedar bersaksi. Tapi kalau betul-betul dia memaknai dan mengerti dan mengetahui, mengerti, memahami dan menjiwai, sehingga kenal betul makna, maksud dan tujuan dari kata syahadat, wah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya berikrar, saya menyatakan dari lubuk hati yang dalam, dari penuh kesadaran, tanpa paksaan dari siapapun, dan sekaligus saya bersumpah dan berjanji setia bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan juga seumur hidup saya selama hayat di kandung badan, saya tidak akan mempertuhankan apapun dan siapapun kecuali yang akan saya pertuhankan hanya Allah. Dan itu saya berikrar, saya berjanji, dan saya bersumpah. Dan bukan hanya sekedar itu, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan saya berikrar, menyatakan dari lubuk hati yang dalam, dari penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari siapapun, dan saya bersumpah dan berjanji setia bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Maka Pak, insya Allah kalau itu betul-betul diyakini, dimasukkan ke lubuk hatinya yang dalam, dan diamalkan dan dibuktikan dari perbuatannya, kalimat syahadat saja, dua kalimat syahadat itu, insya Allah dia tidak akan mempertuhankan kecuali hanya Allah. Dia tidak akan mempertuhankan hartanya,
Dia tidak akan mempertuhankan jabatannya. Kenapa? Karena dia sudah berikrar, dia sudah bersumpah, dan dia sudah berjanji bahwasanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Jelas, Pak? Nah, tapi sayang, kalimat syahadat ini diapain, Pak? Dibikin cetek, dibikin dangkal. Ya, kalau sudah menyatakan saya berikrar, saya bersumpah dan berjanji bahwa tiada Tuhan selain Allah, saya yakin, Pak, kalau itu betul-betul dari kesadaran dia, dari lubuk hatinya yang dalam, tanpa paksaan siapapun, dalam kondisi apapun dan dalam keadaan bagaimanapun, selama hayat di kandung badan, dia tidak akan mempertuhankan apa-apa dan dia tidak akan mempertuhankan siapa-siapa. Berlimpah bagaimanapun hartanya, harta hanya sekedar amal dan titipan dari Allah, dan dia tidak akan mempertuhankan hidupnya dan mempertuhankan dirinya kepada harta dan kepada materi. Oke, Pak ya? Nah, makanya itu kalau ada orang yang mempertuhankan dirinya kepada harta dan materi, ada satu ungkapan, orang itu syahadatnya belum beres. Ya, Pak ya? Ada orang demi satu jabatan, dia menghalalkan segala macam cara demi tujuan yang bersifat duniawi dan materi. Dia menghalalkan segala macam cara, dia labrak itu peraturan-peraturan Allah, sudah nggak tahu halal, nggak tahu haram, pokoknya dapat. Berarti orang itu, Pak, syahadatnya belum beres. Nah, pertanyaannya, kita termasuk orang yang syahadatnya sudah beres atau belum? Betul? Kita ini orang yang sudah syahadatnya beres atau belum? Pak, kita termasuk orang yang syahadatnya udah beres atau belum? Ibu, ada ibu nggak, Bu? Ibu, kita termasuk orang yang syahadat kita udah beres atau belum? Betul? Nggak melanggar, nggak melabrak hukum-hukum Allah demi tujuan materi dan duniawi. Betul? Nggak fitnah sana, nggak fitnah sini demi hanya satu jabatan. Betul? Nggak jelekkan sana, nggak jelekkan sini demi hanya untuk mendapatkan sesuatu. Tidak. Kalau masih, tapi kebanyakan masih atau belum? Masih atau enggak? Mbak? Kebanyakan masih atau enggak? Di mana kelirunya? Di mana salahnya? Boleh jadi dalam memahami kalimat syahadat terjadi pendangkalan, sehingga yang dia tahu, yang dia ngerti, yang dia paham tentang syahadat itu hanya sampai di situ. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul. Oke, nomor dua yang dimaksud dengan rukun Islam adalah wa tuqimas sholata. Bahasanya tuqim. Kalau bahasa terjemahannya apa, Pak? Coba di dalam kitabnya, Pak. Mendirikan. Oke. Saya lebih cenderung bukan sekedar mendirikan, menegakkan. Ya, atau mendirikan. Yang mendirikan. Sekarang Bapak, ya, kita punya uang cukup. Alhamdulillah mampu. Dan alhamdulillah punya kesempatan. Dan alhamdulillah tukang yang bagus-bagus juga ada untuk mendirikan rumah. Sekarang saya tanya, Bapak maunya, padahal Bapak punya duit, tukang yang ngerjain juga ada, kesempatan ada, waktu ada, arsitek pun yang betul-betul mumpuni ada, dan Bapak mampu tuh untuk membayar. Sekarang saya tanya, Bapak mau
maunya rumah bapak itu asal-asalan atau benar-beneran serius? Pak, kita mendirikan rumah tempat tinggal kita yang sebagai tempat kita istirahat dengan anak dan keluarga istri kita, dan untuk menerima dan menjamu tamu kalau ada keluarga dan teman datang. Yang alhamdulillah kita diluaskan oleh Allah rezeki. Yang alhamdulillah ada punya teman yang kenal baik arsitek yang ngerti benar tentang bangun rumah yang bagus. Dalam syariat jelas hak kita, kewajiban kita sebagai seorang muslim ya harus seperti itu petunjuk. Yang nggak boleh itu menjelek-jelekkan dia, ya nggak boleh. Kalau memberikan petunjuk kepada umat dan kita berprinsip bahwa saya sebagai seorang muslim tidak akan memilih pemimpin kecuali muslim, tidak akan memilih kecuali pemimpin yang seakidah, itu wajib hukumnya. Aneh gitu loh ya, aneh, gitu, ajaib umat ini. Nah, pertanyaannya Pak, saya katakan tadi, sholatnya si rajin, tepat waktu, berjamaah, penampilannya juga subhanallah, jenggotan, ya Pak ya. Tapi ya Allah, pengajian di depan rumahnya, karena yang ngajar ustaz bukan dari kelompoknya, nggak pernah datang Pak, datang juga basa-basi. Tapi bukan kita orang sono Pak. Tapi kalau ustaz udah dari kelompoknya, rumahnya di Bogor, pengajian di Tangerang, dijabanin. Ya Pak ya, betul nggak Pak? Ya Allah. Padahal antara dia dengan yang dijelaskan oleh ustaz, betul ya ada perbedaan. Tapi perbedaan sebetulnya hanya hal-hal yang tidak prinsip dalam agama. Hal-hal yang semestinya tidak perlu dipersoalkan, apalagi dipermasalahkan, apalagi dijadikan bahan untuk memutus silaturahim. Sekarang saya tanya, banyak nggak muslim yang kayak gini sekarang Pak? Banyak nggak Pak yang kayak gini Pak? Astagfirullahaladzim. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan tuqimas sholat, mendirikan sholat itu yang kayak apa? Ayo silakan kita diskusi supaya jangan kita lo percuma lo sholat aja lo nipu juga sholat. Oh perlu sholat keseimbangan. Oh itu beda, urusan sholat, urusan agama itu urusan pribadi. Ini urusan dagang, urusan bisnis. Itu beda, ini urusan kerjaan. Jangan bawa agama dong ke kerjaan, jangan bawa sholat urusan pribadi, agama urusan pribadi. Jangan campur adukkan antara agama dengan apa? Dengan kerjaan. Sekarang saya benar nggak nih Pak, yang model begini? Ya silakan, kalau ada informasi mungkin kita berdialog silakan. Tapi pertanyaannya, banyak nggak umat yang model begini Pak? Dalam memahami sholat, banyak nggak Pak? Banyak nggak umat yang memahami agama seperti ini? Banyak nggak? Banyak. Nah inilah salah satu yang disebut dengan paham sekularisme. Apa itu paham sekularisme? Satu ajaran yang memisahkan manusia dari agamanya dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau agama lain mungkin silahkan dah, tapi Islam tidak mengakui paham sekularisme, tidak. Bahkan alhamdulillah tahun 2005 bulan Juni, Majelis Ulama Indonesia Pusat mengeluarkan fatwa. Silakan cek dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia bulan Juni tahun 2005. Haram hukumnya orang Islam untuk mengamalkan paham sekularisme, liberalisme dan pluralisme agama dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi paham liberalisme yang menyatakan orang bebas melakukan apapun
karena itu adalah hak asasi seseorang itu. Dan tidak boleh ada aturan apapun yang mengatur. Jangankan urusan agama, jangankan aturan agama, aturan negara pun tidak boleh mengatur-ngatur urusan pribadi seseorang. Karena itu adalah urusan private, hak asasi manusia. Astagfirullahaladzim. Dan ini yang terjadi. Maka jangan heran digembar-gemborkan sekarang yang lagi tren yang disebut dengan LGBT, lesbian, gay, bisex, transgender. Ya, ada juga sih yang mengatakan LGBT itu kan ya lelaki ganteng gigi 3. Ya Bu ya, Bu. Apa Bu LGBT Bu? Lelaki 3. Aduh, astagfirullahaladzim. Laki sama laki. Ini kasus ini sebetulnya pengulangan sejarah. Ini pernah terjadi di zaman Nabi Lut. Bangsa Sadum namanya. Sebelah timur Palestina. Ya, sebelah timur Palestina. Tepatnya di satu daerah yang dalam Al-Quran dijelaskan namanya Al-Aikah. Sekarang tepatnya di mana? Kalau kita dari Yordania mau ke Irak, ada satu perkampungan, ya, yang nggak dihuni orang sekarang, Pak. Dari dulu nggak dihuni orang. Itu ratusan kilometer. Saya belum pernah, tapi saya pernah dapat informasi dari yang pernah pergi ke tempat ini, Pak. Ratusan kilometer itu bebatuan, batunya hitam. Hitam legam batunya. Nah, suku Sadum ini hidup di zaman Nabi Lut yang melegalkan pernikahan dan kawin sejenis. Dan Allah ingatkan, dan Nabi Lut ingatkan bahwa ini adalah satu dosa. Bahkan kata Allah dalam Al-Quran mengatakan ini adalah satu kejelekan dan satu dosa dan satu maksiat yang belum pernah dilakukan oleh manusia sebelum kalian. Dan Nabi Lut kasih tahu itu kepada mereka. Tapi Nabi Lut diejek, dikata-katain, bahkan diusir Nabi Lut. Akhirnya turunlah azab Allah. Apa azab Allah? Hujan batu menimpa mereka dan mereka habis sehancur-hancurnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang berulang lagi, Pak. Laki kawin dengan laki, perempuan kawin dengan perempuan. Astagfirullahaladzim. Di tahun pertengahan 1950-an, 50 tahun yang lalu, lagi Pak, tidak ada di dunia ini negara manapun termasuk negara Eropa, apalagi Amerika, yang melegalkan pernikahan sejenis. Tidak ada. Dan belum ada. Tetapi 2011 ternyata sudah 15 negara yang melegalkan pernikahan sejenis dalam konstitusi negara mereka. 2015 tambah lagi 2 negara, termasuk Amerika terakhir, melalui keputusan Mahkamah Konstitusi mereka namanya, melegalkan pernikahan sejenis di seluruh wilayah negara Amerika. Dalam beberapa waktu yang lalu ada seorang pendeta ditangkap dan dipenjarakan. Karena apa? Menolak pernikahan sejenis dan dia tidak mau menikahkan pasangan sejenis. Akhirnya disomasi dan disidang dan diputus bersalah, bertentangan dengan undang-undang negara. Ayo, apa tidak mustahil? Kalau sekarang mungkin belumlah. Apa tidak mustahil ini bisa
bisa berlaku dan dilegalkan dalam undang-undang negara Republik Indonesia dalam waktu yang akan datang? Mustahil nggak, Pak? Mustahil nggak, Pak? Nggak mustahil. Naudzubillah. Tergantung kita. Tergantung kita. Kalau para politisi yang membuat undang-undang, yang membuat peraturan di negeri ini pro terhadap apa yang disebut dengan ajaran liberalisme seperti ini, dan rakyatnya cuek dan nggak mau peduli, jangan heran 30 tahun akan datang dan naudzubillah jangan sampai terjadi ini terjadi di negara. Ini akibat paham yang disebut dengan paham liberalisme. Maka paham liberalisme ini sebetulnya adalah paham dan ajaran yang mengantarkan manusia untuk menjadi binatang. Bahkan bukan cuma untuk menjadi binatang seperti binatang, lebih parah dari binatang. Ayo, ada kucing jantan kawin sama kucing jantan. Bu, ibu pernah nggak ngeliat kucing jantan sama kucing jantan kawin? Kucing betina kawin dengan kucing betina ada? Astagfirullahaladzim. Apa? Coba lihat. Oh, insya Allah Pak Ustadz, negara kita mah negara beragama, rakyat kita rakyat beragama, ini tidak akan terjadi. Siapa bilang? Brazil itu negara yang penduduknya dan masyarakatnya 90% beragama. Agamanya Katolik ya mereka, Pak ya, Kristen Katolik. Amerika Latin biasanya dan militan, Pak. Orang-orang Amerika Latin itu beragama Katoliknya militan itu. Siapa bilang orang Brazil itu tidak beragama? Dan militan mereka Katolik. Tapi apa yang terjadi, Pak? Negara Brazil termasuk negara yang pertama-tama melegalkan pernikahan sejenis di negaranya. Padahal negaranya, masyarakatnya beragama. Dan agama mana di dunia ini termasuk agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, bahkan agama Konghucu, apalagi Islam. Agama mana di dunia ini yang melegalkan pernikahan laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan? Gak ada. Tapi dahsyatnya pengaruh ajaran yang disebut dengan sekularisme, memisahkan ajaran agama dari kehidupan masing-masing manusia, memisahkan ajaran agama dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Apalagi masuk lagi paham namanya liberalisme, demi hak asasi manusia, manusia bebas melakukan apapun. Dan ini yang sedang terjadi di masyarakat. Dan ini yang terjadi pada manusia sekarang. Kita digiring untuk menjadi binatang. Bahkan bukan cuma menjadi binatang, bukan cuma seperti binatang, lebih parah dari binatang. Tuqimas shalah. Kalimat kata tuqimas shalah itu sebetulnya jelas bahwa Islam menolak ajaran yang disebut dengan ajaran sekularisme dan liberalisme dalam kehidupan manusia. Sebagai seorang muslim, yes. Kenapa? Karena Islam mengajarkan bahwa sholat yang didirikan oleh seorang muslim itu tidak boleh dipisahkan dari kehidupan masing-masing selama hayat di kandung badan seorang muslim tersebut. Nah, maka ada pertanyaan, sholat yang sesuai dengan syariat itu yang kayak apa? Ayo Pak, kita diskusi. Sholat yang sesuai dengan syariat itu yang kayak apa? Yang disebut dengan tuqimas sholat itu kayak apa gitu loh. Pak, Bu, punya informasi Bu, apa yang dimaksud dengan tuqimas sholat? Apa Pak? Bu, ada informasi?
masih kita berdialog? Ustaz Samsul gimana? Yang dimaksud dengan tuqimah sholat itu kayak iya, yang Rasul kerjakan itu yang kayak apa? Perhatikan. Dalam kajian ilmu namanya ilmu usul fikih. Usul fikih itu ada ilmu namanya mustahid. Aspek tata cara ibadah. Nah, ada 4 hal yang harus kita perhatikan. 4 istilah yang harus kita perhatikan tentang tata cara ibadah ini. 1, aspek yang disebut dengan istilah syarat. Syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajibnya wudu dan syarat sahnya wudu. Syarat wajibnya puasa dan syarat sahnya puasa. Syarat wajibnya sholat dan syarat sahnya puasa. Istilah syarat yang pertama apa? Ini aspek tata cara. Yang kedua yang dikenal dengan istilah rukun. Rukun wudu, rukun sholat, rukun puasa. Oke, Pak? Yang ketiga istilahnya adalah hal-hal yang disunahkan, yang mandub hukumnya kalau kita lakukan dalam sholat kita, dalam puasa kita, dalam ibadah haji kita. Oke? Yang keempat, hal yang disebut dengan istilah mu'tilat, hal-hal yang membatalkan sholat kita, hal-hal yang membatalkan wudu kita, hal-hal yang membatalkan puasa kita, hal-hal yang membatalkan tayamum kita. Dalam umroh dan haji tambah 1 istilah lagi yang wajib-wajib. Di dalam fikih Syafi'i gitu Pak ya. Jadi kalau umroh dan haji dibedakan antara wajib dan rukun. Wajib haji, rukun haji beda. Tapi kalau di dalam sholat, dalam puasa, rukun dan wajib itu sama Pak. Nggak ada bedanya. Oke. Nah, kalau syarat terpenuhi, rukun terpenuhi, misalnya dalam sholat, maka insya Allah sholat kita sudah sah. Menurut pemahaman tata cara sholat. Kalau puasa kita memenuhi syarat dan rukunnya, insya Allah puasa kita sudah sah. Menurut tata cara puasa. Tayamum dan wudu kita kalau sudah memenuhi syarat dan rukun, maka tayamum dan wudu kita sudah sah dari aspek tata cara. Kalau ingin sempurna, tambahkan yang sunnah-sunnah. Kalau ingin tata cara puasa kita sempurna, selain syarat dan rukun terpenuhi, tambahkan yang sunnah-sunnah dalam berpuasa. Contohnya, kalau ingin sempurna puasa kita di siang hari, malam harinya kita lakukan sholat tarawih dan sholat witir. Kalau ingin juga puasa Ramadan kita sempurna, maka banyak sedekah pada waktu di bulan Ramadan. Kalau ingin juga puasa kita sempurna, maka selain tarawih di malam harinya dan juga kita banyak berinfak dan bersedekah di bulan Ramadan, maka juga banyak tadarus Al-Quran dan sebagainya. Kalau ingin soal puasa kita sempurna, tambah yang sunnah-sunnah. Dengan catatan, ya, apapun yang membatalkan sholat kita, apapun yang membatalkan puasa kita, apapun yang membatalkan ibadah haji dan umroh kita, apapun yang membatalkan ibadah tayamum dan wudu kita, tidak ada satu apapun yang membatalkan. Nah, insya Allah aspek tata cara udah beres. Kan di dalam Al-Quran dan hadis itu kan nggak ada istilah yang namanya syarat dan rukun. Langsung aja kepada Al-Quran dan hadis. Belagu banget ini orang kalau ngomongnya begitu. Betul nggak Pak?
Kayak paham aja, kayak ngerti aja Al-Quran dan hadis, langsung kepada Al-Quran dan hadis. Kalau yang ngomong begitu sekelas Imam Syafi'i, oke lah. Ini sekelas baru kemarin baca Iqra, udah ngomongnya gayanya Al-Quran dan hadis langsung. Oh itu kan cuma baru pendapat Imam Syafi'i. Kan Pak Imam Syafi'i juga manusia. Kita mah langsung kepada Al-Quran dan hadis saja dah. Astagfirullahaladzim. Tapi alhamdulillah bukan jemaah kita Pak. Alhamdulillah. Kita mah langsung kepada Al-Quran dan hadis saja dah. Nggak usah pakai pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik. Ya Allah, itu istilah-istilah yang namanya syarat rukun itu cuma istilah fikih itu, pendapat ulama. Iya, ulama si ulama. Pertanyaannya adalah, Anda yang berkata seperti itu, sudah jauh-jauh mana Anda mengenal Al-Quran dan mengenal hadis? Ingat Pak, bahasa saya mengenal Pak, bukan cuma sekedar tahu, bukan cuma sekedar mengerti, bukan sekedar paham, bukan sekedar menjiwai, tapi mengenal terhadap Al-Quran dan hadis. Mengenal itu sudah hasil dari 5 kata, 4 kata. Yang paling rendah tahu. Saya tahu Ustaz Samsul, udah. Tapi maaf, belum tentu saya ngerti siapa beliau. Apa yang saya mengerti tentang apa yang saya tahu tentang beliau, itu tergantung info yang masuk kepada saya tentang beliau. Betul Pak? Tapi walaupun saya sudah tahu, saya mengerti siapa beliau, belum tentu saya paham tentang apa yang saya tahu dan apa yang saya mengerti tentang beliau. Oke, mungkin saya paham, tapi sayang, karena hati saya rusak dan kotor dengan berbagai macam penyakit hati. Akhirnya, walaupun saya banyak tahu dan banyak mengerti tentang Ustaz Samsul, bisa jadi akhirnya saya salah paham tentang beliau. Betul nggak Pak? Oke, sudah paham. Tapi pertanyaannya, sudahkah apa yang diketahui, apa yang dimengerti, apa yang dipahami dari ayat Al-Quran dan hadis yang dia pelajari, betul-betul dia menjiwai? Kadang-kadang jangankan ngerti, jangankan paham, tahu juga kagak. Ngomongnya udah dikit-dikit langsung kepada Al-Quran dan hadis. Maaf ya Pak ya, saya harus ngomong begini. Makanya sekarang banyak orang STMJ sholat terus maksiat jalan. Sholatnya nanti busuk, tapi bencinya kepada saudara yang seiman kayak apa tahu. Astagfirullahaladzim. Padahal Allah tuh gak suka kepada orang yang sombong. Betul nggak Pak? Paham ya Pak ya, maksud saya ya. Inilah tukimus sholat tuh kayak gitu loh. Itu yang disebut tukimus sholat. Nah yang kedua, setelah aspek kaifiah beres, aspek yang kedua sekarang Pak. Aspek yang kedua, apa itu? Ending dari sholat kita, hasil akhir dari sholat kita, tujuan dan maksud kenapa Allah mewajibkan sholat 5 waktu kepada kita. Sudahkah betul-betul menghasilkan sesuatu yang Allah inginkan atau belum? Betul-betul menghasilkan sesuatu yang Allah contohkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah atau belum? Salah satunya Pak, untuk menjadi barometernya adalah secara umum apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Apa kata Allah? Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Apa artinya innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar? Sesungguhnya sholat yang benar, yang sesuai dengan syariat, yang diinginkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tidak hanya berhenti setelah salam, yang berhenti setelah salam, yang dimulai dengan takbiratul ihram disertai niat, itu belum sholat secara utuh. Itu baru bagaimana tata cara sholat yang diinginkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang diinginkan oleh Allah, yang harus memenuhi syarat dan rukunnya. Kalau ingin sempurna, tambahkan yang sunat-sunatnya dan tinggalkan apapun yang membatalkannya. Kalau itu sudah terpenuhi,
kemudian diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullah, itu yang beres. Kalau betul-betul sesuai dengan syariat, itu baru satu aspek dari sholat yang kita lakukan. Aspek apa? Aspek tata cara. Aspek apa? Aspek kaifiyatus sholat. Bagaimana sholat yang seharusnya dilakukan. Tapi sholat yang utuh, yang sesuai dengan syariat, yang diinginkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah, istilah hadisnya adalah tuqimas sholat, menegakkan sholat, mendirikan sholat dari akarnya, dari ujungnya sampai ujung akhirnya, dan harus menghasilkan sesuatu yang Allah inginkan. Apa hasil yang Allah inginkan dari sholat kita? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang benar, yang sesuai dengan syariat, selain tata caranya beres seperti yang diinginkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah, tapi apapun bacaan-bacaan yang kita baca dalam sholat, gerakan-gerakan apapun yang kita lakukan dalam sholat, hendaknya dan harus mampu menghasilkan sesuatu yang disebut dengan tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang mampu menjauhkan di orang yang sholat tadi dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam apa? Dalam segala aspek kehidupannya 24 jam selama hayat di kandung badan. Mestinya sholatnya, apa yang dibaca dalam sholatnya, gerakan apapun yang dilakukan dalam sholatnya harus menghasilkan tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini wajib dan ini harus kalau ingin sholatnya utuh sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Contoh yang simpel, Pak, Bu, jujur jawab Bu ya. Pak, sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Benar? Nggak salah? Nggak salah Pak? Benar. Kecuali kalau di jamak qashar ya, boleh diapain? Boleh dikurangi 2. Oke lah, kita yang normal aja dah 4 rakaat. 4 rakaat ya Pak ya, sholat zuhur ya Pak ya? Bu, ya 4 rakaat. Suatu hari datang waktu sholat, Allahu Akbar. Kita nggak sempat pergi ke masjid, nggak sempat ke mushola Pak. Kebetulan di rumah juga lagi nggak ada orang. Ya Pak ya, nggak ada orang. Ya Bu ya, Ibu di rumah nggak ada orang, suami nggak ada, anak nggak ada, sendirian, pembantu juga lagi nggak ada di rumah. Datang waktu sholat zuhur, nggak sempat ke mushola Pak. Sekarang saya tanya, walaupun lagi nggak ada yang ngeliat, nggak ada yang tahu kita sedang sholat zuhur, Bu, Pak, jujur, berani nggak mengkorting sholat zuhurnya mentang-mentang lagi nggak ada yang ngeliat jadi 3 rakaat? Hah? Berani nggak Pak? Kenapa nggak berani? Kan nggak ada yang lihat. Bu, kenapa nggak berani Bu? Kan nggak ada yang lihat. Jawab Bu. Ya gaya. Mantap. Ya Bu ya. Bu, bukan cuma mantap. Mantap. Jadi nggak berani Bu ya, karena Allah Maha tahu melihat Bu ya. Kalau dikorting sholat zuhur jadi 3 rakaat, Allah marah ya Bu ya. Itu cara yang gak diinginkan oleh Allah. Betul. Berarti di antara yang diinginkan oleh Allah dari sholat kita harus jadi orang jujur. Kenapa harus jujur? Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, dan Allah marah loh kalau kita gak jujur. Betul Pak? Betul Pak? Sekarang saya tanya Pak, Bapak sholat juga begitu nggak Pak? Betul Pak ya? Oke, sekarang saya tanya, jujur jawab Pak, Bapak pernah nggak ngebohongin istri Bapak? Hah? Pak jawab. Hah? Pernah nggak ngebohongin istri Bapak? Kok nggak berani jawab sih? Pernah atau sering? Bu, pernah nggak ngebohongin suami Ibu? Kagak. Allah, itu baru satu, itu baru apa? Baru apa? Kalau kata orang Betawi
bukan satu, atu. Atu itu beda dengan satu. Kalau atu itu dengan ada duanya, cuma atu-atunya. Atu. Kalau satu masih ada yang kedua, ada yang ketiga. Baru atu aja dah. Urusan begituan. Kayaknya hasil sholat kita udah sesuai dengan yang Allah inginkan atau belum?